Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Astuti dari Universitas Al-Ghifari, Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah analisis semiotika dalam quotes atau relie di Instagram. Mungkin kalian yang suka buka-buka Instagram ataupun sering cari bahan buat status kalian udah gak asing lagi sama yang namanya Terelia ya. Langsung aja kita analisis. Sebelumnya kita cerita dulu apa itu quotes. Quotes adalah suatu kalimat yang dianggap menarik, bermakna dan bermanfaat sehingga sering dijadikan bahan acuan atau sumber untuk memperkuat, menambah serta memperjelas sebuah karya tulis. Awalnya, quotes banyak dipakai untuk karya tulis ilmiah dengan menulis sesuai dengan kalimat yang ada pada sumber atau referensi yang umumnya ditulis oleh ahlinya dalam bentuk buku. Namun, dalam perkembangannya, quotes juga digunakan sebagai sarana ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan bisa menjadi cerminan kepribadian bagi orang yang menggunakan quotes tertentu. Selain itu, quotes banyak diambil dari obrolan dengan orang lain, film, musik, media sosial online, dan sebagainya. Sehingga tidak jarang orang mengelompokkan quotes menjadi beberapa jenis, seperti quotes motivasi, quotes tren saat ini, quotes cinta, quotes lucu, dan sebagainya untuk memudahkan pembaca mencari quotes yang diinginkan. Selain itu, banyak terbitan buku yang hanya berisi quotes dan tidak sedikit website atau blog yang membuat topik quotes. Oke. Lalu, apa ya bedanya quotes sama caption? Dua-duanya kata-kata dan keduanya sangat mirip. Quotes dan caption adalah dua hal yang berbeda. Caption bisa disederhanakan sebagai keterangan singkat berupa teks yang umumnya ditemukan di bawah sebuah gambar, foto, tabel, grafik, dan bagan yang gunanya untuk mendeskripsikan sebuah objek tertentu. Sedangkan quotes sebagai sarana ekspresi untuk mengungkapkan perasaan dan bisa menjadi cerminan kepribadian bagi orang yang menggunakan quotes tertentu. Jadi singkatnya, caption itu lebih ke keterangan singkat, bentuknya itu deskripsi. Sedangkan quotes itu sarana ekspresi seorang untuk menulis, jadi lebih seperti yang tadi, seperti kata-kata motivasi, kata-kata tentang cinta, dan lain sebagainya. Kalau caption itu kan sebagai deskripsi dari apa yang kalian posting di media sosial kalian. Nah, ini ya semiotika. Dalam presentasi kali ini saya akan menggunakan teori Roland Barthes untuk menganalisa quotes yang akan saya analisa ya saat ini. Oke, semiotika menurut Roland Barthes. Roland Barthes berpendapat bahwa semiotika pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan atau humanity memaknai hal-hal atau things. Sobo 2004.15. Oke. Nah, ini adalah teori semiotika oleh Roland Barthes. Oke. Dalam teori Roland Barthes itu ada makna, denotasi, dan konotasi. Apa itu makna denotasi dan apa itu makna konotasi? Makna denotasi adalah makna yang sebenarnya dan makna konotasi adalah makna yang bukan arti sebenarnya atau makna kiasan. Lanjutnya akan saya bahas di analisis ya. Oke. Di dalam teori Roland Barthes itu ada yang namanya signifier dan signified. Kalau signifier itu penanda, signified itu pertanda. Contohnya seperti signifier itu jago merah. Itu artinya jago merah itu adalah hewan, ayam, jago yang berwarna merah. Sedangkan makna konotasi atau signified-nya itu adalah api. Oke. Nah, dalam makna konotasi itu bisa menghasilkan sebuah
budaya atau mitos menurut teori Roland Barthes. Namun, apakah dalam presentasi kali ini quotes tersebut menghasilkan sebuah mitos atau tidak? Mari kita analisis. Oke, kita lihat quotes. Oke, yang pertama itu adalah quotes yang pertama ya. Kini ia bagaikan bunga yang layu, tertunduk malu sebab bukan ia yang dituju. Dalam quotes yang pertama ini, yang mengacu dalam semiotika itu adalah bunga yang layu. Bunga itu adalah signifier atau penanda dari bunga, sedangkan untuk signified atau makna konotasinya adalah bunga di sini adalah seorang wanita. Yang layu yang artinya bisa kecewa ataupun sedang patah hati, kecewa. Jadi makna dari kin ia bagaikan bunga yang layu tertunduk malu sebab bukan ia yang dituju adalah seorang perempuan yang kecewa atau perasaan seorang perempuan yang kecewa atau tersakiti, seperti itu. Yang kedua, quotes yang kedua, teman akan memberitahukan ada nyamuk di jidat kita. Sahabat sejati justru akan langsung menepuk nyamuk itu tanpa bilang-bilang. Nah, dalam quotes yang kedua ini, makna yang mengandung semiotika yaitu nyamuk. Nyamuk sebagai signifier atau makna denotasi nyamuk seperti hewan serangga. Sedangkan untuk makna konotasi atau signified-nya itu ada di nyamuk itu adalah masalah. Jadi bisa dimaknai seperti ini. Teman akan memberitahukan Anda nyamuk di kita itu di kita berarti nyamuk sini adalah masalah ya. Ketika kita punya teman dan kita punya masalah, mungkin teman hanya akan tahu saja masalah kita tanpa memberi apapun solusi atau sebagainya. Sedangkan sahabat sejati akan memberikan solusi, bahkan mungkin lebih, misalkan kasih sayang atau perhatian kepada kita ketika kita mendapat sebuah masalah. Oke. Quotes yang ketiga, seburuk-buruknya manusia adalah dia yang bermuka dua. Ngomong ke sana A, ngomong ke sini B, bilang ke kiri X, bilang ke kanan Z. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan hanya cocok untuk kepentingan dia saja. Tidak lihat. Nah, dalam quotes ini saya ambil yang masuk ke dalam semiotika yaitu bermuka dua. Apa makna atau maksud dari bermuka dua ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Bermuka dua ini sebagai signifier ataupun makna denotasi, makna yang sebenarnya bermuka dua itu seperti apa. Lah, signified-nya itu arti konotasi atau arti yang bukan sebenarnya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, jadi kalau misalkan ada yang bilang kalau dia itu orang yang bermuka dua, itu artinya orang tersebut tidak bisa dipercaya. Jadi bilang ke sini A, bilang ke sini kayak gini, tapi jadi pelin-pelan seperti itu. Oke, yang keempat, ada 3 kaki cinta. 1 komitmen, 2 saling percaya, 3 cinta itu sendiri. Hilang satu kakinya, maka roboh sudah bangunan cintanya. Dalam quotes kali ini yang mengandung makna semiotika yaitu kaki cinta. Kaki cinta, apa ya? Nah, kaki cinta ini saya maknai seperti tips mencintai. Jadi signifier atau makna denotasinya itu kaki cinta, sedangkan signified atau makna yang bukan sebenarnya adalah tips mencintai dari kaki cinta ya. Jadi kalau Anda mencintai seseorang, ada tipsnya yaitu berkomitmen, saling percaya dan cinta sendiri. Dan jika ada satu kaki atau satu tips yang hilang, atau mungkin satu tahapan cinta yang membuat kalian tambah cinta itu hilang,
mungkin cinta akan roboh atau bakal rapuh dan sudah tidak semanis saat kalian mengerti apa tips mencintai sesungguhnya. Yang kelima, diam itu bukan emas. Coba tanya ke bangsa wanita, jika mereka diam, itu berarti sedang marah betul. Mana ada emasnya? Terelie quotes. Terelie, enggak semua wanita begitu, tapi begitulah. Nah, dalam quotes yang kelima ini, makna yang dimaknai sebagai semiotika yaitu emas. Emas sebagai signifier ataupun makna renotasi sebagai emas perhiasan, dan signified atau makna konotasi. Makna yang bukan sebenarnya yaitu emas di sini adalah terbaik. Dia itu bukan yang terbaik. Seperti itu. Coba tanya ke wanita, jika mereka diam itu berarti sedang marah. Mana ada terbaik-baiknya, seperti itu ya. Jadi dipahami ya, emas itu berarti signifier atau makna denotasi emas perhiasan, sedangkan makna konotasi atau makna bukan sebenarnya yaitu terbaik ya, signified, seperti itu. Yang keenam, mutiara itu mahal dan terlahir dari lautan yang asin, bersabarlah. Dalam banget ini ya quotesnya. Nah, untuk quotes yang ini kata yang mengandung makna semiotika yaitu mutiara dan lautan asin. Mutiara sebagai signifier atau makna denotasi sebagai mutiara perhiasan ataupun ya perhiasan. Namun ada makna konotasi atau makna signifiernya yaitu sebuah kesuksesan. Lalu lautan asin di sini sebagai signifier, sebagai lautan yang airnya asin tapi bermakna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Signified yaitu perjuangan yang rumit. Jauh banget kan lautan asin sama perjuangan. Nah, dapat disimpulin bahwa makna ini itu artinya kesuksesan itu mahal ataupun susah untuk dicapai dan terlahir dari lautan asin dan didapatkan dengan perjuangan yang rumit ataupun susah. Karena jika orang mau sukses itu pasti ada perjuangan dan pengorbanan. Nggak ujuk-ujuk langsung jadi orang yang sukses kan? Seperti itu. Yang ketujuh, bila sahabatmu sering membuat kecewa dan hanya mencari keuntungan darimu, susah diajak berjuang bersama, apakah dia harus kamu pertahankan? Bijaknya perlu disampaikan secara empat mata dulu. Sampaikan keluh kesahmu padanya bila dia ingin memperbaiki dirinya, berikan kesempatan untuk tetap bersahabat dengannya. Bang Roni ya. Nah, dalam quotes yang panjang ini saya akan mengambil yang mengandung makna semiotika yaitu empat mata dulu. Apa artinya empat mata dulu? Di sini secara signifier atau secara makna denotasi adalah empat mata. Ada empat mata seperti itu. Tapi empat mata di sini bukan artinya empat mata ya, tapi mengandung makna konotasi atau signified yaitu ngomong hanya berdua atau ngobrol cuma berdua. Kalau ngobrol bertiga atau berempat itu namanya bukan ngobrol empat mata tapi berenam ya. Oke, kalian kalau ini udah sering dengar dan mungkin kalian juga udah ngerti ya. Oke, yang kedelapan yaitu adalah ada kalanya pohon meminta kepada langit untuk tidak panas. Meski terkadang panas juga hanya akan membuat pohon itu mati. Nah, dalam quotes ini signifier terdapat pada pohon dan langit. Pohon mengandung makna konotasi atau signifier sebagai manusia dan signifier langit dan langit mempunyai signifier atau makna konotasi sebagai Tuhan. Jadi seperti ini. Ada kalanya manusia meminta kepada Tuhan untuk tidak panas. Meski terkadang panas atau ujian mungkin juga hanya akan membuat pohon atau manusia itu mati. Panas di sini bisa bermakna sebagai ujian atau cobaan. Oke. Jauh banget kan arti dari pohon, manusia, langit, Tuhan, lalu panas, ujian. Itulah
yang namanya makna dari konotasi dan denotasi. Nah, ini di bawah sini ada captionnya. Di sini ada tertulis, sama halnya dengan cinta Allah kepadamu, Dia tidak ingin kau terus berada dalam kepanasan kemaksiatan, sebab Allah ingin kau berada dalam kesejukan ketaatan. Maka dari itulah Allah tidak mengabulkan doamu. Mungkin saja doamu akan membuat kamu mati seperti pohon itu. Tunggulah sampai Allah memberikan yang tepat untukmu. Oh, ini captionnya keren juga. Nah, yang terakhir, yang kesembilan adalah, menjadi wanitamu adalah mimpi yang kusulam dengan jemari penuh luka. Terlampau indah hingga aku lupa untuk tersadar bila aku bukanlah satu-satunya wanita yang kau punya. Ini quotes dari seorang laki-laki yang kecewa. Seperti ini. Kusulam di sini sebagai signifier dan atau makna denotasi menyulam seperti pakai benang ya. Nah, di sini maksudnya bukan kusulam benang ya, tapi mengandung maksud konotasi atau signified yang artinya adalah perjuangan atau pengorbanan. Dan penuh luka di sini adalah bukan badan yang penuh luka, namun mungkin hati atau perasaan yang tersakiti. Dan penuh luka sebagai signifier dan mengandung makna konotasi atau signified pengorbanan, yang artinya seorang laki-laki yang sudah berjuang untuk mendapatkan hati seorang wanita dengan penuh pengorbanan, penuh perjuangan, tapi ternyata di hati wanita tersebut bukan hanya dia yang ada di hatinya, ada banyak laki-laki lain yang ada dalam hatinya. Sungguh sangat menyakitkan ya. Oke. Nah, kesimpulan dari presentasi saya sekali ini tentang makna konotasi dan denotasi menurut Bertrand Bates adalah, makna denotasi atau makna yang sebenarnya dan makna konotasi, makna yang bukan sebenarnya atau kiasan, dalam kumpulan quotes Instagram di Instagram, mungkin di quotes yang lain. Dalam semiotika, penafsiran peneliti lebih diutamakan karena setiap orang yang membaca quotes berhak memaknai kata dengan apa yang mereka pahami, dan quotes dibuat agar pesan penulis mudah dipahami pembaca. Jadi intinya, jika kalian menemukan quotes seperti yang saya temukan di Instagram Tirlie, sebenarnya kalian bebas untuk memaknai itu, karena pemahaman seorang berbeda-beda dan mempunyai imajinasi atau pemikiran sendiri. Namun di sini saya menyampaikan memaknai quotes semampu dan setahu saya, dan mungkin itu sudah mendekati ya mirip dan sudah dinilai mendekati dengan arti denotasi ya, dengan masuk ke dalam kalimat yang ada di quotes seperti itu. Oke, terima kasih. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa diwujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengajar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Oke. Terima kasih waktunya teman-teman. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe ya. Kalian juga bisa follow Instagram aku di @uistylnb, and bisa ada kirim email ke yulias20@gmail.com. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah melihat dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.